Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 4 Juli 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Jadi sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu dulu untuk hari ini, market US libur. Ya. Jadi sebaiknya kalau kalian ingin trade pada hari ini, nanti malam khususnya, harap hati-hati, ataupun kalau kalian nggak mau trade juga nanti pada saat New York Session, it's okay juga nggak masalah ya. Karena tanggal 4 Juli adalah Independence Day di Amerika. Oke? Oke, let's see ya. Kemarin berdasarkan news ya, yang saya bilang itu kita lihat data ADP. ADP yang keluar itu sebenarnya tidak terlalu besar ya, makanya pada saat news di sini itu pergerakan XAUUSD tidak memberikan dampak apapun, bisa saya katakan ya. Pada saat news itu bahkan sebelum news itu kita sudah melihat ya. Jadi kemarin mohon maaf dulu kalau kemarin nggak sempat live ya, padahal kalau saya live kemarin itu wah dapat open sih sebenarnya di sini, tapi kalau ya kemarin nggak sempat. Nah jadi gimana ya? Saya nggak live marketnya gerak gitu kan, saya live marketnya diem-diem aja gitu. Ya udah biarin aja ya. Jadi kemarin itu sekitar jam 3, jam setengah 3 gitu kan, ini marketnya sudah break di atas 2340. Jadi bagi ada yang nge-buy di atas 2340, kalian sudah profit ya. Di atas 2340 di sini tuh kalian sudah lihat break dan retest, harga langsung bergerak naik sampai 2350. Nah news kemarin itu kalau dilihat kan ini tidak ada dampaknya ya, ini tidak ada dampaknya. Kemudian unemployment claim juga tidak ada dampaknya ya. Ada sih dampaknya tapi tidak terlalu signifikan banget ya. Yang signifikan sekali adalah ini sebenarnya ya, ini sebenarnya, karena kalau dilihat ya data yang keluar ini benar-benar drop ya. Kemarin kalau kalian ingat apa yang saya katakan tentang ISM Services PMI, itu kan mengacu kepada tingkat suku bunga yang sekarang untuk masalah sektor jasa ya. Jadi kalau dilihat memang kemarin manufaktur itu hasilnya memang drop di bawah 50, dan itu saya juga nggak heran ya. Tapi untuk dari segi sektor jasa, saya kemarin sempat bilang akan masih keluar di atas 50, tapi at least 50 atau enggak 51 ya kan. Saya juga nggak expect itu services bakal keluar hijau sih, nggak bakal expect juga, tapi at least masih di atas 50. Nah ternyata keluar tadi malam itu, wah ini luar biasa sih ya. Dari 53 data sebelumnya keluar yang sekarang itu 48,8. Jadi bisa dikatakan sektor ISM Services PMI ya itu luar biasa, sudah mengalami yang namanya kontraksi ya. Karena kalau dilihat ini kan terakhir itu di bulan Mei 2024 kemarin, dan ini baru terulang lagi ya di bulan Juli kemarin, bulan Juli ya tadi malam ya, ini 48,8. Jadi memang akibat suku bunga yang masih 5,5% itu kembali lagi sektor jasa ya, purchasing manager di situ dari sektor jasa mulai terasa dampaknya ya. Ini keluarnya 48,8, sehingga kemarin di beberapa broker pada saat news itu ya ada gap. Jadi pada saat news keluar itu literally ada gap kemarin di sini kalau nggak salah ya, ada gap yang langsung lompat itu, harganya dari 23 kalau nggak salah, dari 23 berapa ya, ini dari 2355 langsung lompat ke 2359 ya. Sempat ada gap semuanya 40 pip kemarin malam kalau nggak salah, saya udah lihat di beberapa broker juga ya. Sebelum akhirnya market tuh beneran stop di 2364 dan kemudian nutup gap, dan sekarang ini bergerak diam aja. Oke. Nah untuk masalah FOMC meeting minutes tadi pagi ya, dini hari ini sih tidak ada dampak apapun ya, karena ini kan pembacaan ya, kayak ibaratnya pembacaan notulen rapat lah pada saat FOMC kemarin. Ini sih tidak ada dampaknya apapun juga ya. Yang penting hari ini kita libur untuk market Amerika karena hari kemerdekaan di Amerika ya. Jadi hari ini kita nggak punya news sama sekali, kecuali bagi kalian yang trading di pound sterling, hati-hati
karena hari ini kita full ada berita pemilu di pound sterling. Jadi bagi kalian yang trading di pound ataupun di GBP, semua pair GBP harap hati-hati ya. Oke, kemarin ya, ini kan sudah lewat. Oke, ini kita sudah selesai. Kemarin di grup sudah saya katakan juga kenapa ini ketika harga naik ya dari 2345 naiknya kan kencang ya. Jadi kalau kalian lihat dari time frame M5 gitu kan, dari dia naik sampai 2355 kemudian drop sampai ke 2348. Kenapa itu bereaksi harganya ya? Kemarin kalau kalian ingat pada saat saya buat analisa pertama kali ya, sebelum terjadinya sideways di sini, ini kan sudah saya buat kotak ya. Dari ya kotak yang sebesar ini, dan kalau kalian lihat geser itu ada di tengah-tengahnya adalah di 2351 ya. Jadi ketika dia nabrak kotak yang di sini, yang dimana ini adalah support become resistant ya, area demand ini juga ya, menjadi area resistant juga. Kemudian ada trend line juga, itu harga bereaksi ya, bereaksi. Tapi masalahnya karena didukung oleh news yang negatif bagi USD, dan secara kebetulan juga secara candle itu sempat ngebreak tinggi sampai 2356 sebelum tutup lagi di 2350 ya. Jadi secara candle juga itu mendukung bahwa memang ada reaksi sebentar ya, di reaksi di persimpangan ini ya, antara resisten dan juga area supply kecilnya di sini. Kemudian ada juga trend line, memang ada reaksinya, tapi reaksi ini sudah pernah di break sebelumnya, sebelum akhirnya dibanting turun, sebelum memang akhirnya untuk didorong naik lagi lebih tinggi ya. Jadi ini kita bisa delete untuk area ini karena sudah selesai. Nah, kalau demikian, apakah ini market akan segera menjadi bullish? Ya, secara overall, ya, ini kalau kalian lihat ya, dari segini sudut pandang segini doang ya, dari sebelum terjadinya apa namanya breakout di atas 2340, ini kan sudah saya bilang bahwa memang ini market structure yang sebesar ini itu masih bullish, ya, ini masih bullish. Jadi overall ini masih bullish secara time frame, secara sudut pandang segini aja itu memang masih benar bullish. Tapi kalau dipandang dari segini, ya, ini sekarang kita lebarkan sudut pandangnya, ini belum di break. Ya, ini belum di break, puncak high-nya ini belum di break, jadi hati-hati. Bahkan selain puncak yang ada di sini, kita juga punya puncak orisinilnya yang ada di sini di sekitaran 2380, ya. Jadi ini sangat relate dengan apa yang sudah saya kasih tahu di awal bulan Juli kemarin ya. Kenapa saya relate dengan di bulan Juli kemarin? Ini kita lihat dari time frame yang besar. Oke. Sekarang kalau dilihat dari time frame yang besar, candle sekarang itu sudah mengisi setengah dari ekornya. Ya, itu adalah requirement minimal ataupun minimal, syarat minimal kalau memang harga itu bisa bergerak bearish full pada bulan ini. Walaupun secara data 14 tahun ke belakang itu bulan Juli itu positif ya sebenarnya, tapi ya siapa tahu ya kan, bulan Juli itu bisa menjadi bearish siapa tahu, tapi secara data 14 tahun ke belakang itu 70% bulan Juli itu adalah positif. Ya, 70 sampai 72% kalau nggak salah kemarin saya hitung. Dan kenaikannya itu adalah total kalau nggak salah pada bulan Juli ini adalah sekitar 2 sampai 2,5% total ya. Nanti kita akan lihat nanti di akhir bulan Juli seperti apa, bagaimana pergerakannya, apakah benar positif sebesar 2 sampai 2,5% atau enggak, kita akan lihat. Tapi kalau memang ini mau bearish ya, ini syarat sudah terpenuhi. Yang pertama adalah dia mengisi setengah dari bearish candle di bulan Juni. Ya, ini sudah terisi setengah, which is good. Tapi kalau memang dia mau ngebreak atasnya, ya ngebreak di 2386, dia nge-sweep ya, dia mengambil high di sini, ya, itu menjadi nggak apa-apa juga ya, masih ada chance untuk peluang harga itu bisa bearish juga ada. Karena dengan dia mengambil 2387 misalnya, kemudian dia ditekan turun, ingat ya, pada bulan ini kita ada 3 berita besar. Ya, yang pertama adalah NFP, kedua adalah CPI, dan yang terakhir adalah retail sales. Udah, itu ya. Jadi kalau misalnya nanti sampai di akhir bulan dari harga itu nge-sweep 2387 secara monthly dan kemudian turun ya, ditekan turun,
dan berubah menjadi flip bearish dan dia ngebreak 2318, ini kan low terakhir sekarang 2318. Kalau dia sampai ngebreak 2318 lagi, kemungkinan dia akan langsung drop sampai ke 2285. Ya, karena dia sudah mengambil liquidity yang di atas, sudah nge-sweep yang di 2387, itu potensi turun ke bawah kencang juga bisa kalau memang mau harga itu bergerak bearish pada bulan ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya udah kemungkinan harga itu akan bisa nge-sweep 2387, turun sedikit sebelum akhirnya harga bisa close di atas 2387. Ya, yang penting minimal requirement untuk harga itu bisa flip bearish ataupun bergerak bearish pada bulan ini itu sudah terpenuhi. Ya, secara weekly kita masih punya waktu lagi 1 hari dan kita masih punya NFP di hari Jumat. Ya, siapa tahu ya, ingat ini weekly candle masih jalan ya, weekly candle masih jalan dan kita masih punya yang namanya resisten di sini. Resisten yang nggak kelihatan. Siapa tahu ya kan, candle weekly-nya bisa seperti ini. Amit-amit ya kan. Nih kayak di sini, kayak yang terjadi di tanggal 17 Juni. Harganya didorong naik sebelum akhirnya di flip bearish. Ya. Kalau sampai mengulang kejadian di tanggal 17 Juni atau yang mengulang di tanggal 3 Juni atau mengulang di tanggal 27 Mei, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena potensinya untuk harga bisa break di bawah 2300 itu benar-benar bisa terjadi. Ya, karena dengan dia sudah membuat ekor panjang dan ditutup bearish misalnya, ya nanti pada saat NFP berarti misalnya nanti NFP hasilnya bagus. Ya, tingkat tenaga kerja itu naik misalnya dan tingkat pengangguran turun misalnya. Ya kan? Kemudian average hourly earning juga naik misalnya. Ya udah, ini sekarang yang kita melihat market weekly, candle weekly ini naik sampai ke 2364 ya, atau mungkin hari ini sampai naik lah ya, mentok sampai nge-sweep 2368 misalnya. Nge-sweep sampai 2368 dan kemudian ada NFP dibanting ini turun ya. Walaupun ini jaraknya memang jauh ya, dari candle tertinggi sekarang sampai open candle weekly ini adalah sejauh 394 pip, atau misalnya dia nge-sweep high di 2 minggu sebelumnya ya, anggaplah di 2370 ya, itu sejauh 450 pip. Tapi siapa tahu ya kan, dengan benar-benar NFP hasilnya luar biasa bagus, tingkat pengangguran turun, ini flip bearish, ini berarti memang kita punya satu resisten yang sangat di-respect oleh market, yang dimana kemungkinan di minggu depan itu ada chance peluang harga bisa ngebreak 2300 lagi sekali. Ya, tapi itu kan memang bisa bergerak bearish. Tapi kalau misalnya ini breakout di atas resisten ini, ya udah, berarti kita akan masih melihat kenaikan bullish selama beberapa minggu ke depan ya. Itu. Jadi ingat, ini weekly masih berjalan dan ini harga masih respect di resisten yang tidak terlihat di sini ya. Itu. Secara daily ya jelas banget kita sudah benar-benar bullish powernya luar biasa kemarin ya kan. Dan apakah di sini bisa saya katakan sebagai area demand yang baru ya? Ingat, di sini saya katakan potensi area demand, tapi area demand di sini belum jadi karena ini belum di break ya. Dan apakah demand ini kita bisa pindahkan dari sini ke sini? Bisa, tetapi ini harus di break dulu ya. Ini dan ini di break ya. High yang ada di 2368 dan high di 2387 itu harus di break dulu, baru itu bisa digeser area demandnya di sini ya. Itulah mengapa selama beberapa hari kemarin walaupun harga bergerak sideways, saya prefer untuk nge-buy di XAUUSD, tidak untuk nge-sell ya, karena itu juga sesuai dengan analisa weekly yang memang saya menginginkan harga itu naik dulu. Tapi saya nggak expect sih sebelum NFP harga sudah kena, kirain pada saat NFP itu kena ya kan. Jadi saya benar-benar nggak expect kalau memang sebelum NFP itu harga kena ya. Terus sekarang bagaimana, apakah mau open sell atau buy? So far market structure sekarang itu masih bullish ya, walaupun ini belum di break ya, walaupun ini atasnya ini belum di break. Tapi kalau kalian mau nge-short sell tipis banget ya, itu silahkan. Walaupun sejatinya ya kita punya satu area valid, bukan valid sih, fresh area supply itu sebesar ini. Jadi kalau mau lebih enak adalah sekalian nge-sell di pucuknya di sini, jangan di sini, nanggung ya, literally nanggung. Jadi lebih baik kita tunggu di pucuknya di sini ya. Ini kan lagi dikit banget kena ya kan. Jadi ada langkah baiknya kita itu tunggu dulu ya.
Tunggu dulu di pucuknya di sini, baru kita bisa nge-sell. Tapi kalau kalian mau ambil memang benar-benar tipis doang ya, sejatinya kalian sudah ambil sell sebenarnya. Karena kalau dilihat secara H1, itu kita ada satu area supply-nya. Ya, jadi kalau kalian hanya ingin tipis-tipis banget ya, tipis banget, literally tipis, ya udah kalian sebenarnya sudah ambil sell dengan target. Ingat, jangan terlalu panjang karena potensialnya adalah kalau memang harga bisa bergerak naik, ngebreak ini ya, ngebreak yang terdekat di sini, harga kan pasti akan nabrak yang benar-benar area supply yang orisinil di pucuknya, ya kan? Ya ini kalau kalian mau taruh atas ya, batas atas itu adalah di 2387, batas bawah adalah di harga 2369. Ini besar banget. Makanya ini dikatakan orisinil, besar sekali ya, 177 pip besarannya. Makanya saya lebih baik tunggu di sini kalau mau nge-sell. Tapi kalau kalian mau tipis-tipis banget ya di sini silahkan. Jadi kalau misalnya nanti harga ini break ini ya, ngebreak area supply sekarang, ini kan memang ada satu supply di sini ya kan, pucuknya di sini. Kalau dia memang dia bisa ngebreak ya, kalau dia memang dia bisa ngebreak untuk harga itu bergerak naik, ini pasti akan tertahan dulu. Kecuali memang ada news ya, misalnya naik di sini gara-gara NFP dan hasilnya benar-benar negatif bagi USD, jelas ini akan bisa di break. Ya, tapi kalau misalnya harga berhenti di sini dan NFP itu bagus, ini bisa lanjut turun sampai 2340 bisa. 2340 sampai ke area sideways lagi ini bisa. Ya, ini bakal luar biasa kencangnya. Ya, karena ini adalah supply orisinilnya di sini. Makanya saya lebih prefer di sini. Tapi kalau ini break gimana? Ya udah, kalau ini break ya, kalau memang ini apa namanya orisinilnya break ya, ini orisinil high-nya ya, orisinil high-nya ini di break. Jadi kalau memang ini di break ya, di break ke atas, breakout benar-benar di atas 2390, ya udah kemungkinan kita akan bisa naik sampai ke 2320. Ya, karena 2310 dulu ya, 2310 karena di sini 2310 kita ada yang namanya area support become resistant juga ya di sini. 2310 2307 ya, tipis lah ya di sini. Dan kebetulan juga kayaknya di sini ada supply sih. Ya, di sini. Ya, di sini secara hampat sih di sini, secara hampat di sini, secara supply terjauh ada di sini. Ya, yang ada pas ya, yang ada di 2310 ya di sini. Potensialnya bisa naik sampai sana. Kalau ekstrim banget ya udah sampai pucuk sampai 2340 bisa. Berarti memang benar-benar akan bisa bergerak bullish banget ya. Benar-benar bisa bergerak bullish banget. Jadi kalau kalian ingin trading sebaiknya tunggu besok. Saran saya sih tunggu besok aja, kecuali kalian literally mau ambil scalping tipis-tipis saja ya. Dengan ambil sell cuma ambil 30 40 pip gitu kan ya, silahkan. Mau buy tipis-tipis juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya ingin jangka panjang, saya lebih prefer itu adalah untuk menunggu di bagian atas kalian di sini ya, di bagian atas di sini sekalian. Tapi ingat, ini kan ada satu trend line, trend line-nya ini belum di retest, jadi potensialnya juga bisa seperti ini ya, potensialnya juga bisa seperti ini. Dia naik ya, ngebreak ini, bukan ngebreak, ngehajar ini, kemudian dia turun dikira untuk bisa meretest trend line ya, meretest trend line, kemudian harga naik lagi, dan harga naik ini malah untuk melanjutkan penurunan, ini bisa drop lagi sampai bawah ya. Sekiranya ini meretest trend line, malah yang ada harga itu bisa untuk melanjutkan penurunan, bisa juga ya, hati-hati. Untuk sekarang kalau dicari area demand-nya ya, untuk dicari area demand berdasarkan time frame H4 kita nggak ada, ini pure kosong ya, nggak ada yang bagus. Secara H1 sih kita ada yang namanya rally base rally ya. Di sini rally base rally. Jadi kalau kalian ada niatan mau nge-buy di sini akibat harga ini ya, pantulan dari harga sekarang membuat penurunan sampai 2344, 2345, kalau kalian ingin nge-buy di sini silahkan, nggak masalah. Ya, kemudian di sini kita juga ada satu area demand juga, yang dimana demand ini adalah termasuk area resistannya juga ya. Ini kalau dicari mepet banget sih sebenarnya. Saya kan buat di 2340, walaupun sebenarnya kalau dicari ini adalah di sekitaran 2335 di sini, yang ini. Nah, di sini
ya. Jadi kalau kalian sekiranya mau nge-buy akibat dari yang di sini, ya udah tunggu di sini lebih enak di sekitaran 2344, 2345 sampai di 2342 ya, itu enak buat nge-buy sebenarnya karena ini adalah rally based rally. Kalau misalnya nggak dapat buat nge-buy ya sudah. Kalau kalian juga nggak mau trading pada hari ini juga it's okay karena market US akan libur ya kan, jadi sebaiknya kita tunggu data NFP besok deh. Saran saya sih lebih baik tunggu data NFP besok supaya clear apakah ini harga bisa ditahan atau ini bisa break out dan kita bisa melihat 2400 lagi untuk yang kesekian kalinya, atau harga bisa drop dan membuat sampai ke 2300 lagi. Ya, itu kita akan lihat nanti bagaimana. So far kemungkinan hari ini karena market US libur, saya sih nggak expect harga itu bakal naik sampai 2380. Saya sih nggak bakal nggak kesana sih kayaknya. Mungkin hanya dia akan bergerak sideways begini doang. Mungkin turunnya sampai ke trendline aja, kemudian dan naik lagi. Kemungkinan sih sidewaysnya sekarang berhenti di sini. Ya. Dan ini juga baru market Asia. Nanti market London kemungkinan ya antara koreksi atau sideways juga. Dan pada saat market pada saat market New York yang itu libur, ya itu harga XAUSD bisa nggak gerak. Ya, jadi sebaiknya kalau kalian ingin trade hari ini, trade lah sampai di jam 6 sore. Ya, sampai jam 6 sore. Setelah itu kalian lebih baik clearkan posisinya. Jadi kalau kalian sudah clear posisi, lebih baik kita tunggu besok pagi. Ya, besok pagi ataupun sekalian nunggu NFP besok malam. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD besok. Spesial untuk analisa data NFP. Oke, bye-bye.